Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini dengan keadaan yang serba terbatas, kita bisa menghidupkan bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana kita maklumi bersama, pada tahun lalu 1441 Hijriah, awal-awal terjadinya wabah corona, di mana hampir semua masjid, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh belahan dunia, tidak diperkenankan untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid, yaitu dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan di masjid kembali bisa kita laksanakan bersama. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang merupakan awal dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 1 di bulan Ramadan, kita akan mengawali kajian di Masjid Darul Hijrah ini, yang insyaallah akan senantiasa dilaksanakan setiap hari, yaitu menjelang berbuka puasa, dimulai sekitar pukul 4 sampai selesai, sampai menjelang buka puasa. Dan insyaallah akan diisi oleh ustadz-ustadz dari Syekh Ali bin Abi Thalib secara bergantian. Dan secara umum tema yang akan diangkat di setiap kajian diambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, namun disampaikan secara global saja, secara ijmal. Namun dari sisi pembahasan judulnya itu mengacu pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan kita yang perdana ini, yang pertama ini, yaitu membahas tentang pentingnya ikhlas, pentingnya niat dalam setiap amalan, dalam setiap ibadah. Karena
Setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu sendiri? Beliau menjelaskan, yaitu Imam Nawawi, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi wa huwa an yuridul abdu bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah dunna syai'in akhar. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bil qasdi, dalam tujuan. Untuk apa sih kita sholat? Untuk apa sih kita puasa? Nah, di sini kita harus mengkhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang hamba menginginkan dari ketaatannya tadi agar taqarrub ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala duna syai'in akhar, bukan kepada selainnya. Jadi benar-benar niatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada iringan yang lainnya. Seorang ulama Al-Izz Ibn Abdissalam menjelaskan yang dimaksud dengan ikhlas adalah an yaf'alal mukallafu ta'ata khalisatan lillahi wahdah. Yaitu seorang mukallaf itu orang yang sudah terkena beban kewajiban, berarti dia sudah balik, dia sudah memiliki kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dalam syariat harus segera ditinggalkan. Maka seorang dikatakan ikhlas tadi adalah apabila dia mengerjakan ketaatan tadi khalisatan lillah, yaitu ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yuridu biha ta'dhiman minan nas, tidak menginginkan dari amalan tadi, ketaatan tadi itu ta'ziman minan nas wala tauqiran, tidak ingin diagungkan oleh manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia. Wala jalbin naf'in diniyin wala daf'i dararin dunyawiyin, dia tidak ingin mendapatkan manfaat agama yang lainnya kecuali karena ingin mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ingin dihindarkan dari madarat duniawi. Jadi enggak boleh orang puasa hanya semata-mata karena sehat. Meskipun kita meyakini orang yang puasa itu akan sehat, tapi bukan semata-mata karena dunia. Saya puasa karena saya enggak pengen sakit. Karena dokter itu menyarankan saya harus puasa. Berarti dia itu puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas. Karena dia hanya ingin menghindarkan dirinya dari madharat tadi. Nah, dalil bahwasanya dalam beribadah kita diwajibkan untuk ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, lurus, kecondongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak condong kepada yang lainnya. Dan mereka juga diperintahkan wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Itu juga diperintahkan kepada mereka, kepada manusia. Meskipun konteksnya di sini kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Karena agama Islam kepada seluruh manusia. Dan pada waktu itu yang banyak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di Mekah banyak orang musyrikinnya. Baru ketika pergi ke kota Madinah sudah didapati banyak ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Sehingga mereka semuanya setelah datangnya dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar mereka hanya beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya keikhlasan kita tadi, kemurnian ibadah kita hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Ya Allah enggak butuh dagingnya. Allah enggak butuh darah yang memancar ketika sembelihan tersebut. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perintah kurban itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita benar apa tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging itu, yaitu dari unta-unta yang disembelih, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Darahnya pun juga tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kita, keimanan kita, keikhlasan kita. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyembelih tapi tujuannya untuk manusia, pengen pamer, dianggap orang yang kaya, dianggap sebagai orang yang mampu, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nyembelihnya dalam rangka kesyirikan. Pengen bangun gedung yang tinggi, nyembelih hewan dulu, kepalanya ditanam buat pondasi misalkan. Maka di sini tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Tidak akan diterima amal ibadah yang lainnya. Itu kita diperintahkan untuk niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya tergantung dengan niatnya. Jadi amalan apapun itu tergantung dengan niatnya. Dan yang dimaksud dengan niat itu ya bukan sesuatu yang sekedar diucapkan, tapi apa ya, kerenteknya hati, apa yang ada di dalam hati kita. Kita tujuannya untuk apa? Apa yang ada di dalam hati. Dan para ulama sepakat bahwasanya an-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Itulah yang akan berpengaruh pada amalan tadi. Wa inna malikul limrin manawa. Dan seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, di sini para jamaah Bapak Ibu sama-sama ada di dalam masjid sekarang. Sama-sama duduk menghadap ke barat, menyimak kajian. Bisa jadi pahalanya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung niatnya apa. Kalau niatnya benar-benar ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ilmu, berharap nanti itu bisa mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau mungkin ada yang niatnya di sini cuma janjian sama temen, ya daripada duduk di luar, duduk di dalam. Apalagi kalau misalkan duduk di luar, nunggu-nunggu yang gak jelas, malah ngobrol, ya pahalanya tentu akan berbeda. Kalau memang ke masjid ini tujuannya adalah untuk talabul ilmi, ya pasti akan mencari tempat yang enak untuk belajar. Maka di sini pasti akan tergantung niatnya.
Akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Karena bisa jadi amalan seorang atau dua orang, amalannya sama persis. Kita berbicara bukan yang salah yang benar, amalannya sama-sama benar. Tapi pahalanya bisa jadi berbeda. Itu semuanya yang menjadikan berbeda adalah niatnya. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan adalah seperti orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka benar-benar karena Allah dan Rasulnya akan benar-benar mendapatkan pahala. Karena beliau menggunakan perumpamaan dengan yang hijrah ini. Karena hijrah ini memang benar-benar membutuhkan keikhlasan yang besar. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan dahulu mereka, yaitu Rasulullah dan juga para sahabatnya, harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Enggak bawa bekal yang banyak. Bahkan banyak harta mereka ditinggalkan. Jalannya enggak seperti sekarang. Enak aspal. Kadang bisa pakai tol. Sebagian bisa naik pesawat. Enggak ada halangan di jalan. Nah dulu mereka sudah jalannya susah, padang pasir. Rasulullah sendiri nggak tahu jalannya pada waktu itu, sehingga harus nyewa orang. Ya kalau terpercaya, ya bismillah, alhamdulillah sampai. Tapi padahal nggak tahu sebelumnya Rasulullah nanti jalannya kemana, belum tahu. Kalaupun mau lewat jalan yang umum, ya umumnya dulu itu juga tetap susah, tapi di padang pasir, khawatir ketemu sama orang-orang musyrikin. Susah. Rasulullah SAW. Begitu pula dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Harus meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka di kota Mekah. Mereka ke tempat yang asing, nggak tahu nanti mau kerja apa, nggak tahu nanti mau nginep di mana, nggak tahu. Tapi mereka karena ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat. Mereka tawakal, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, yakin. Akhirnya mereka pun berangkat. Nah, maka barang siapa yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan orang yang Islamnya sebelum hijrah dengan orang yang Islamnya setelah hijrah, itu pun juga berbeda. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atan yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena seorang wanita yang ingin dinikahi, maka ya hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, ikhlas atau enggak ikhlas, baik atau buruk, dan terkadang kita benar-benar ingin melakukannya, ingin mendapatkannya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan apa yang kita inginkan. Baik itu pahala atau kita ingin menginginkan dunia, bisa jadi Allah akan memberikan. Tentu itu tidak menunjukkan benar tidaknya perbuatan tadi, tapi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hijrah niatnya karena mendapatkan harta, bisa jadi dia akan mendapatkan harta tersebut di dunia, tapi tentu tidak di akhirat. Ini hanya dijanjikan ketika mereka di dunia saja. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dia beribadah tapi ingin dunia, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kepada mereka secara sempurna, tidak berkurang. Orang bisa jadi sholat karena ingin mendapatkan jabatan, pengen dipuji oleh orang lain, dia akan mendapatkan pujian tersebut. Tapi bagaimana di akhirat nanti? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar.
mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan suatu kecuali neraka. Ini balasan ketika mereka di neraka. Di dunia mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun orang yang beriman tentu akan mengharapkan yang di akhiratnya nanti. Nah, kalau di sini orang yang ingin mendapatkan pahala atau balasan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari hijrahnya tadi. Nah, ini pentingnya niat yang membedakan tadi. Dan ini merupakan hadis yang sangat agung. Di kitab-kitab hadis dimulai dengan ini, kitab-kitab akidah dimulai dengan ini. Kitab-kitab fikih pun juga membawakan hadis ini karena pentingnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita belum melakukan suatu perbuatan namun sudah kita niatkan kita mendapatkan pahala perbuatan tersebut. Padahal belum ngapa-ngapain, cuma niat saja. Ini diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Dahulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu." Sesungguhnya di kota Madinah, ini Rasulullah dalam keadaan perang meninggalkan kota Madinah. Rasulullah mengabarkan di kota Madinah sekarang ini, di sana itu ada orang-orang yang nggak ikut perjalanan dengan kalian saat ini, nggak ikut berjihad. Wala qata'tum wadiyan, dan juga tidak melewati lembah, susahnya perjalanan sebagaimana yang kalian rasakan ini. Akan tetapi mereka meskipun di kota Madinah, mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Illa syarakukum fil ajri. Mereka itu sama-sama mendapatkan pahala seperti kalian. Padahal mereka hanya di rumah saja. Kenapa mereka di rumah tapi mendapatkan pahala berjihad? Karena mereka sudah niat untuk berjihad. Akan tapi hasabahum al-marad. Mereka terhalangi untuk ikut peperangan disebabkan karena apa? Sakit. Jadi mereka sudah niat. Dan niatnya ya tentu niat yang sungguh-sungguh. Jadi bisa jadi orang yang di rumah mendapatkan pahala jihad. Orang yang di rumah mendapatkan pahala talabul ilmi karena niat-niat mereka. Dan sebaliknya bisa jadi orang yang ikut beribadah, orang yang ikut jihad tapi tidak mendapatkan pahala jihad karena niatnya yang buruk. Bahkan bisa jadi dia sampai wafat, meninggal dunia di medan jihad, tapi karena niatnya buruk, dia tidak akan mendapatkan pahala jihad tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengisahkan orang nanti yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka itu bukan orang kafir, bukan orang yang setiap harinya berbuat maksiat, namun orang yang pertama masuk ke dalam api neraka adalah orang yang dulunya di dunia yang pertama mereka ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka kok bisa masuk ke dalam api neraka? Karena mereka berjihad bukan fisabilillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi liyuqal jari, cuma pengen dikenal sebagai orang yang jari, orang yang pemberani, orang yang kuat. Dia cuma pengen dapat gelar mujahid saja di dunia.
Padahal amalannya ini amalan yang sangat besar di dalam agama Islam. Dan juga orang yang kedua, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan manusia kebaikan, tapi ternyata hanya ingin dikatakan sebagai qari, sebagai ahli Al-Quran, sebagai alim saja. Dan juga orang yang suka sedekah, tapi hanya ingin dikatakan sebagai orang dermawan saja. Berarti ini semuanya dari golongan kaum muslimin. Akan tapi mereka dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan karena tidak ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar amal perbuatan kita yang nampak pada zahir kita. Yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Niat kita itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, enggak dilihat. Makanya untuk surga neraka enggak ada hubungannya sama ganteng, cantik, jelek, enggak ada hubungannya sama sekali. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dan riwayat yang lainnya, wa amalikum, dan amalan perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya kayak apa? Bukan pakaiannya itu bagus apa tidak, baru atau tidak. Itu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatnya ke masjid naik apa, nggak ada hubungannya. Namun yang dilihat adalah tujuannya ke masjid itu untuk apa? Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di antara faedah niat yang lainnya adalah bahwasanya orang yang tadi hanya sekedar niat, dia akan mendapatkan pahala meskipun belum mengerjakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang sudah berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan tapi tidak mampu untuk melakukannya. Bagi dulu kita sudah pengen tarawih di masjid, beribadah, namun nggak bisa. Orang sudah niat haji, sudah berazam, dan sebenarnya sudah jatahnya tahun ini, namun qadarullah karena keadaan seperti ini sehingga belum bisa melaksanakannya. Dan qadar Allah sudah memanggil terlebih dahulu, bukan ke Baitullah, akan tetapi dipanggil ke rahmatullah, yaitu dicabut nyawanya. Maka dia mendapatkan pahalanya tadi secara sempurna, hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Lalu dia sudah berazam ditambah mengerjakannya, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsirah. Sudah berazam, sudah bertekad mendapatkan pahala sempurna. Kalau sudah dilakukan, benar-benar dilakukan perbuatan baik tadi, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Itu minimalnya. Mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan ila at'afin katsirah. Bisa jadi lebih banyak lagi daripada 700 kali lipat. Itu apabila perbuatan baik.
Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Tapi kalau seseorang niat melakukan suatu perbuatan buruk, pengen berbuat maksiat, tapi tidak jadi melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Bayangkan, pengen berbuat maksiat, pengen berbuat keburukan, tapi nggak jadi. Niat buruknya tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, niat buruknya tadi. Tapi ketika dia tidak jadi melaksanakannya, justru diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pahala secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia menginginkan, berazam melakukan perbuatan maksiat dan dilaksanakan perbuatan maksiat tadi, satu perbuatan maksiat dia akan mendapatkan satu dosa. Cuma satu, tidak dilipat gandakan. Inilah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat baik, balasannya dilipat gandakan. Tapi kalau orang berbuat buruk, Allah tidak melipat gandakan perbuatan buruk tadi. Maka ini juga sepatutnya yang kita lakukan. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, haram bagi kita untuk membalasnya melebihi dari perbuatan buruk tersebut. Baliknya, kalau ada orang berbuat baik, maka hendaknya kita membalas dengan yang lebih baik. Dan tadi orang yang berniat melakukan perbuatan buruk lalu meninggalkannya, dia mendapatkan satu pahala, itu dengan syarat ya. Dengan syarat dia meninggalkan perbuatan maksiat tadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang pengen nyolong misalkan, sudah masuk rumah, buka rumahnya dengan paksa, pintunya dirusak, kemudian kok ketahuan sama pemilik rumah, terus kabur, nggak jadi nyuri, ya tetap nggak mendapatkan pahala. Nah, kenapa? Karena dia tidak jadi mencurinya itu bukan karena tobat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut sama manusia tadi. Orang suka minum minuman keras, wah saya berazam nanti malam pokoknya saya pengen mabuk. Pas mau beli minuman kerasnya uangnya habis, berarti kan nggak jadi minum minuman keras. Maka dia tidak mendapatkan pahala, meskipun dia juga tidak mendapatkan dosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari meninggalkan maksiatnya tadi. Tapi kalau dia sudah berazam untuk mabuk misalkan, pas mau beli atau mas mau berangkat, ingat, oh kemarin kok kayaknya mendengar khutbah Jumat atau mendengarkan dulu itu pernah dinasihati harus meninggalkan perbuatan ini, sehingga akhirnya meninggalkan perbuatan dosa tadi, maka inilah yang mendapatkan pahala. Jadi ya tidak semua meninggalkan maksiat itu mendapatkan pahala dari meninggalkannya. Apalagi kalau seorang memang tidak pernah terbersit perbuatan maksiat tadi, ya tentu juga tidak mendapatkan pahala tadi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi diantara beberapa keutamaan niat atau ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikatakan sebagai orang yang ikhlas, sebagai seorang mukhlis, yaitu apabila ya'malu wa la yuhibbu ayyahmadahun nas. Orang yang ikhlas adalah orang yang kalau beramal, kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin dipuji oleh manusia. Ini patokan yang mudah bagi kita untuk mengetahui diri kita ikhlas apa tidak. Sekarang waktunya Ramadan dan memang banyak donasi dan juga kesempatan kita untuk bersedekah. Karena pahala pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita sedekah? Nah, kadang
beberapa donasi itu disebutkan penyumbangnya siapa saja. Namanya sudah tercantumkan, kadang dilaporkan kepada ya masyarakat. Pas kita baca laporan donasi ini loh, wah rumah saya paling dekat, kok nama saya nggak ada, kok nggak enak. Nah, akhirnya nyumbang. Nyumbangnya tujuannya ya namanya biar ada di daftar donatur tadi. Daripada malu. Maka berarti di sini dia ketika beramal tadi ingin dipuji oleh manusia. Yakub, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mukhlis adalah man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang benar-benar dikatakan ikhlas adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya sebagaimana usaha dia menyembunyikan keburukannya. Ya kita semuanya kan tidak lepas dari aib, tidak lepas dari perbuatan dosa, dan kita semuanya tidak ingin dosa kita itu diketahui oleh manusia. Sehingga kita pasti berusaha untuk menyembunyikan kekurangan-kekurangan kita. Dan untuk kesempurnaan keikhlasan kita adalah apabila kita juga berusaha menyembunyikan kebaikan kita di hadapan orang lain. Sebisa mungkin amal ibadah kita itu tidak ditunjukkan kepada orang lain. Ya kecuali memang amalan-amalan yang memang harus ditunjukkan, bukan ditunjukkan, memang pasti orang lain tahu. Di antara kewajiban sholat bagi kaum laki-laki kan sholat jamaah. Maka nggak boleh ada yang mengatakan saya sholatnya di rumah saja. Kalau sholatnya di masjid nanti takut dianggap alim. Ini pendalilan yang keliru. Saya takut riak kalau sholat di masjid nanti dikira so alim, dikira ngustad misalkan. Ini niat yang keliru. Atau ayo ke masjid untuk taklim, nggak enak nanti dikira anak yang rajin tolabul ilmi. Saya tak di rumah saja streaming. Maka ini niat yang keliru. Karena memang amalan-amalan ini ya berpotensi untuk dilihat oleh orang lain. Maka kita pun justru tidak boleh meninggalkan amalan itu tadi. Bahkan bisa jadi tatkala kita meninggalkan suatu perbuatan karena manusia, itu juga bisa dikatakan riya. Orang sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah misalkan, sudah terbiasa. Mau sholat duhur, sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian akhirnya saya nggak usah sholat sunnah aja. Dia biasanya sudah di masjid biasanya. Akhirnya dia sholatnya di rumah. Dia sholat di rumah tadi itu bukan karena keutamanya di rumah. Akan tapi tujuannya adalah karena khawatir dianggap alim. Justru kadang kekhawatiran kita dianggap alim itu menjadikan kita itu riya tadi. Jadi seharusnya memang bisa nampak kita menyembunyikannya itu agar dianggap kita itu menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Ada juga cerita misalkan, wah saya itu selama ini kalau sholat sunnah itu nggak pernah di masjid, di rumah terus. Di masjid takut apa? Riya. Justru ceritanya ini menunjukkan dia itu apa? Ingin diketahui oleh orang lain perbuatannya. Sudah benar dia itu sholatnya di rumah, ya insya Allah sudah ikhlas. Akan tapi malah diceritakan, saya sholatnya milih di rumah saja. Khawatir kalau di masjid riya. Karena bisa jadi cerita dia itulah yang menunjukkan riya tadi. Sudah berlalu biar berlalu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang yang beramal karena manusia tadi akhirnya tidak mendapatkan pahala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iktida'in kal musafir yamla'u jirabuhu ramlan yuthkiluhu wala yangfa'uhu. Amalan tanpa ikhlas dan tanpa iktida, tanpa mencontoh Rasulullah SAW seperti seorang musafir yang mana tasnya itu diisi dengan pasir, yang akhirnya pasir ini
justru akan menjadikan tasnya itu berat dan tidak bermanfaat. Kita pergi ke Jakarta, pasti bawa tas, bawa ransel. Tapi ranselnya diisi apa? Pasir. Ya buat apa? Malah bikin apa? Berat. Ya kita memang butuh bekal. Kalau isinya pakaian, isinya mungkin makanan, dokumen, itu mungkin masih bermanfaat dalam safarnya. Tapi kita safar jauh, tas kita penuh, yang diisi cuma apa? Pasir. Buat apa? Meskipun nggak dipungkiri pasir itu bisa bermanfaat. Ya kalau di sini buat bangun. Tapi kalau cuma satu tas ransel dibawa dari Surabaya ke Jakarta, ya faedahnya untuk apa? Berat. Kita cuma dapat apa? Dapat capeknya saja. Ya kalau dapat capeknya saja nggak ada manfaatnya. Nah sehingga ini ibarat amal yang kalau kita tidak ikhlas cuma dapat capeknya saja. Seperti puasa, kita sudah berusaha ikhlas, tapi ternyata ingin dipuji oleh manusia. Tadi amalan-amalan sudah capek, tenaga, waktu, bisa jadi juga uang kita juga sudah keluar, tapi ternyata kita hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Berarti tadi semuanya menjadi sia-sia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yaitu tentang keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas yang pertama, ikhlas bisa menyelamatkan manusia dari bisikan syaitan, dari penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Syaitan ini bisa menyesatkan manusia. Seluruh manusia bisa disesatkan, bisa dipengaruhi oleh syaitan, kecuali orang yang ikhlas saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-82-83, Allah berfirman, qala fa bi'izzatika lawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan ada sumpahnya iblis, laknatullah alaih. Iblis saja ketika bersumpah, sumpahnya atas nama Allah. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, demi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, sumpahnya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, yaitu seluruh keturunan Bani Adam akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, semuanya akan tersesat kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Sebagian ulama seperti dari golongan Kufiyun dan Nafi dan Hasan membaca mukhlasin, ada yang membaca dengan mukhlisin. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebagian bacaan yang lainnya dibaca illa ibadaka minhumul mukhlisin. Ada sedikit perbedaan. Ya kalau mukhlasin ya bisa diartikan orang-orang yang memang diikhlaskan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa disesatkan oleh iblis. Kalau orang yang mukhlisin berarti dia sendiri yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas inilah orang yang selalu lurus dalam ibadahnya. Orang yang selalu ikhlas, orang yang selalu istiqomah dalam ibadah. Jadi kalau orang ibadah misalkan tujuannya karena dipuji oleh manusia, lalu kemudian setelah ibadah nggak dapat pujian, dia pasti berhenti ibadahnya. Loh ngapain ibadah terus? Ngapain infak rutin? Toh nggak ada yang muji. Tapi kalau orang yang ikhlas dalam beribadah, dia pasti akan istiqomah. Karena dia nggak memperdulikan orang tahu apa tidak, orang muji atau tidak, orang mencela atau tidak. Karena tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara keutamaan yang lainnya, ikhlas akan
menyebabkan seseorang mendapatkan kenikmatan di surga. Dalam surat As-Saffat 39 sampai 49, balasan untuk orang-orang yang ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan tidaklah kalian mendapatkan balasan kecuali apa yang kalian kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin. Dan orang-orang dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rezeki yang sudah diketahui. Fawakih wa hum mukramun. Di antaranya pahala mereka nanti akan mendapatkan buah-buahan, dan mereka pun juga akan dimuliakan fi jannatin na'im, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin, mereka pun berada di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in, mereka pun juga diputarkan kepada mereka, dihidangkan kepada mereka gelas yang berisi dengan khamr. Jadi kalau nanti di surga boleh minum khamr. Dan sifatnya khamr, minuman keras, di dunia dan di surga tentu sangat berbeda. Kalau di surga, bayda'a ladzatin lisyaribin, warnanya putih dan enak bagi orang yang meminumnya. La fiya ghaulun walahum anha yunzafun. Dan mereka nanti itu ya enggak ada yang mabuk, itu enggak ada. Meskipun minumannya keras, minumnya khamr, mereka tidak ada yang mabuk. Mereka mendapatkan kenikmatan di surga ini. Nah, inilah yang mereka rasakan, dan ini hanya diberikan kepada ibadallahil mukhlasin, yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas saja dalam ibadah-ibadah mereka. Keutamaan ikhlas yang berikutnya adalah ikhlas akan membersihkan hati dari kedengkian, dari khianat. Orang yang ikhlas dalam beribadah tidak suka iri, tidak suka dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu imri'in muslimin. Ikhlasul amali lillah wal munasahatu li aimmatil muslimin wa luzumu jama'atihim. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." Ada 3 perkara yang ini yang menjadikan seseorang itu, di hati seorang muslim itu tidak ada rasa iri dengki tadi. Yaitu yang pertama, ikhlasul amali lillah. Kalau dia mengikhlaskan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lainnya juga beramal dengan amalan yang sama, lalu mendapatkan kenikmatan dari Allah, bahkan bisa jadi mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, maka dia tidak akan iri. Karena apa yang dilakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga munasahatul aimatil muslimin, menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzum jama'atihim, dan menetapi pada jamaah kaum muslimin, dan dakwah mereka, doa mereka itu tuhitu min waraihim. Artinya seorang muslim itu kalaupun berdoa itu pun di belakang mereka, artinya tidak dinampakkan. Menasihati pemimpin tidak dinampakkan. Karena itulah yang justru akan menjadikan doa mereka lebih mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah al-ikhlas tariqun nasr. Ikhlas merupakan jalan kemenangan. Diriwayatkan oleh Imam Nasai
dengan sanad yang sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bid'aifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini hanyalah disebabkan karena dha'ifiha, orang-orang yang lemah di antara mereka. Jadi keberadaan orang yang lemah di tengah-tengah kaum muslimin, tentu di sini bukan lemah imannya. Mungkin lemah di sini enggak memiliki harta, orang yang memang miskin. Bisa jadi memang orang yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Namun mereka memiliki iman yang kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini semuanya tadi itu disebabkan keberadaan kaum minoritas ini, orang yang sedikit ini tadi, orang yang lemah ini. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa menolong umat tadi itu hanya karena orang-orang yang lemah tadi? Karena bid'awatihim, karena doa mereka, keikhlasan doa mereka, wa sholatim dan juga salat mereka, ibadah mereka, wa ikhlasihim dan keikhlasan mereka. Karena umumnya mereka itu lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini umumnya. Makanya kebanyakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memang orang-orang miskin, dan ini tidak kita pungkiri. Meskipun bukan berarti yang kaya enggak ada. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang kaya juga banyak. Meskipun kebanyakan orang miskin. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang-orang kaya semuanya. Apalagi Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya pada waktu itu. Sehingga tidak ada orang Madinah pun kecuali pernah mendapatkan kebaikan dengan bermuamalah bersama Abdurrahman bin Auf. Artinya orang kaya pun juga ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Namun kebanyakan di sini karena faktor keikhlasan orang-orang yang lemah tadi. Keberadaan mereka orang melihat pun nggak mau. Namun karena keikhlasan mereka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beribadah itu juga bisa mengeluarkan kita dari musibah. Bagaimana dalam hadis yang sangat panjang sebenarnya, yaitu ketika ada 3 orang yang mereka masuk ke dalam gua, kemudian mereka terkunci karena ada batu besar yang menutupi pintu gua tersebut, sehingga mereka pun akhirnya masing-masing tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan mereka masing-masing, sehingga mereka menceritakan satu-satu, dan apabila memang amalan mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah akan dibukakan pintu gua tadi. Dan setelah ketiganya bercerita tadi, pintu gua pun akhirnya terbuka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan ibadah yang sangat identik dengan keikhlasan adalah ibadah di bulan Ramadan ini. Ini yang menunjukkan akan keikhlasan seseorang. Maka dari itu pahala dari ibadah puasa ini dibuat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan seorang hamba ada untuk dirinya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jal. Kemudian Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa ini milikku, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala.
akulah yang akan membalasnya secara langsung. Jadi kalau puasa, pahala sholat, sodako dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi puasa ini spesial. Ini pahalanya aku sendiri yang akan memberikan kepada orang yang berpuasa tadi. Kalau kita misalkan ada seorang direktur, ya biasanya namanya penggajian, itu sudah diserahkan kepada bagian keuangan bendahara, sudah dibagikan saja. Tapi kalau pas ada waktunya gajian, ada orang pas gajian dipanggil langsung oleh mudirnya, misalkan oleh direkturnya. Nanti direktur yang akan ngasih bonus secara langsung, akan ngasih gaji secara langsung. Apalagi orang ini memang orang yang terkenal baik, kinerjanya baik. Pas mau gajian dipanggil langsung, pasti tanda kebaikan. Mungkin amplopnya tambah tebel misalkan. Ya karena ingin dikhususkan, dispesialkan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala dalam puasa akan diberikan secara langsung. Kenapa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau orang yang berpuasa pas ketemu sama teman-temannya dia pura-pura lemah, lemes, kayak orang yang puasa, ya orang lain mungkin pasti akan mengira apa? Ya puasa. Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo nanti buka bersama di restoran mana? Kayaknya dia yang paling semangat berbuka, kayak paling lapar misalkan. Ya kelihatannya puasa. Ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan dirinya tadi. Tapi orang yang benar-benar ikhlas tadi, dia menunjukkan dia menunjukkan keikhlasannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dulu para ulama itu justru ketika puasa, bahkan ketika puasa sunnah pun mereka menunjukkan diri mereka itu kuat. Jadi kalau puasa wajib ini kan Islam Muslim secara umum pasti puasa. Tapi di luar itu, ketika mereka puasa justru menunjukkan semangatnya dalam bekerja. Wajahnya tidak kelihatan lemes. Jangan sampai ada orang yang tanya, kenapa kok lemes? Ya kita sih nggak pengen cerita, kadang nggak cerita, tapi menunjukkan lemes, kayak orang kelaparan. Biar ditanya, kok lemes sekali kenapa? Ya saya lagi puasa. Jadi kalau dulu berusaha bagaimana agar orang itu tidak husnudzon kalau kita sedang puasa. Jadi tidak ingin menunjukkan puasa mereka. Ini karena memang pahalanya tadi sangat besar. Makanya Rasulullah mengatakan, melanjutkan di sini, lishaimi farhatan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu kegembiraan pertama ketika buka puasanya. Fitrihi bisa bermakna buka puasa sekarang atau nanti ketika menjelang maghrib, atau bisa juga ketika Idul Fitri, berarti masa puasa sudah selesai. Secara umum kaum muslimin bergembira. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu fami as-shaimi atyab indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum kasturi. Ini lebih harum di sisi Allah ya. Sehingga kalau di dunia tetap sikat gigi. Jangan mentang-mentang saya ini puasa. Bau saja, bau mulut saya. Ya, jangan dihadapkan kepada
temannya, nanti pingsan nanti temannya. Namun di sini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi mendapatkan pahala tadi itu karena taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar mereka itu mendapatkan pahala yang diinginkan, setidaknya 2 kegembiraan tadi. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan la riya'a fi shaum fala yadkhuluhu ar-riya' fi fi'lihi. Tidak ada riya dalam berpuasa. Orang yang puasa itu enggak ada riya. Karena ketika mengerjakannya ya tidak perlu menampakkan pada orang lain. Man safa safalahu. Barang siapa yang mensucikannya, dia akan suci. Artinya kalau dia pokoknya puasa saja, tidak pakai cerita, justru ceritanya bukan karena puasanya, akhirnya bukan pada riaknya, tapi pada sum'ahnya. Karena pada asalnya itu tidak ada riak. Ketika puasa maka sekedar mengerjakan puasa, tidak menyampaikan kepada orang lain. Wa man ahsana fi lailihi kufiya fi naharihi wa man ahsana fi naharihi kufiya fi lailihi. Lalu Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang memperbaiki, dia berbuat baik, artinya dia beribadah dengan baik di malam harinya dengan mengerjakan amal ibadah, kufiya fi naharihi, maka di pagi hari pun dia akan dibalas. Di sini maksudnya ketika dia qiyamul lail, dia qiraatul Quran, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara juga yang menunjukkan keikhlasan dahulu para ulama dalam berpuasa, di antara diriwayatkan dari Dawud bin Abil Hind. Beliau sama Dawud bin Abi Hind 40 sanah la ya'lamu bihi ahlahu wal ahad. Beliau ini pernah berpuasa selama 40 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu, keluarganya ataupun orang lain. Maksudnya di sini puasa sunnah tentunya. Kalau puasa wajib tentu keluarganya tahu karena menyiapkan segalanya. Namun di sini puasa sunnahnya selama 40 tahun tidak ada yang mengetahuinya. Wa kana khazzazan. Daud ini dia khazzaz, penjual pakaian. Yahmilu mawgidahu min indihim fayatasaddaq bihi fit tariq. Bagaimana bisa dia puasa selama 40 tahun? Tentu di sini bukan 40 tahun puasa dahar ya. Ya bisa dipahami maksudnya mungkin puasa sunnahnya, puasa Senin Kemisnya atau puasa Daud sendiri. Jadi tidak puasa selama 40 tahun tanpa terputus. Tapi puasa sunnah sepanjang 40 tahun tadi. Nah, caranya adalah ketika beliau pagi hari mau sarapan, itu sarapannya sudah dibuatkan keluarganya buatkan sarapan. Namun sarapannya itu tidak dimakan di rumah, dibawa ke pasar, karena dia jualan pakaian tadi. Akan tetapi di jalan makanannya itu disedekahkan, dikasihkan oleh orang lain. Berarti enggak makan. Wa yarji'u isyan fayuftiru ma'hum. Lalu kembali sore hari, lalu makan untuk bukanya bersama dengan keluarga. Ya sekira keluarganya ini makan malam biasa. Mungkin kalau sekarang ya pulangnya jam 5 sampai rumah, mungkin jam 6 atau setengah 6 sudah waktunya makan malam. Sehingga makan, keluarganya ngira ini makan malam biasa. Karena tadi sudah dibawakan sarapan, ternyata sarapannya tadi tidak dimakan karena dia berpuasa. Fayadhunnu ahlus suqi annahu qad akala fil bait. Wa yadhunnu ahluhu annahu qad akala fis suq. Tadi keluarganya ketika membawakan bekal mengira bahwasanya dia ini Daud ini makannya di pasar. Sedangkan orang pasar mengira tadi sudah sarapan di rumah. Nanti malamnya pun juga makan lagi di rumah. Sehingga orang pasar juga enggak tahu, keluarganya pun juga tidak tahu. Ini saking penginnya dia itu berusaha
untuk menjaga keikhlasan dalam berpuasa tadi. Dan ini sangat mungkin untuk kita lakukan. Kisah yang lainnya, Amr bin Qais al-Malai aqama 20 sanatan shaiman. Selama 20 tahun berpuasa, ma ya'lamu bihi ahluhu, dan keluarganya juga enggak ada yang tahu. Ya'khudhu ghadahu wa yaqdu ilal hanut. Ya, hampir sama kasusnya. Pagi bawa sarapan, pergi ke tokonya, fatasaddaq bi ghadai wa yasum. Kemudian makanannya tadi juga disedekahkan kepada orang lain. Walula yadrun, dan keluarganya enggak ada yang tahu. Wa kana idza hadarathu riqqatu, dan beliau sisi yang lainnya, keikhlasan yang lainnya, idza hadaru riqqatu, apabila datang kepadanya riqqah di sini ketika dalam majelis seperti ini atau dalam suatu halaqah mendapatkan nasihat yang sampai menyentuh hati sehingga menjadikan seseorang itu bersedih, sampai terkadang kita nangis karena nasihatnya tadi. Yuhawilu wajhahu ilal haid, dia pun menghadapkan wajahnya ke tembok. Jadi kalau mau berebes itu, dia menghadapkan wajahnya itu ke tembok supaya orang lain enggak tahu. Wa yaqulu li julasai, lalu dia berkata kepada yang lainnya, ma asyaddu zukam, yaitu dia beralasan kok kayaknya pilek, kayaknya demam. Jadi dia membalikkan badannya. Jadi ketika kita memang yang enggak bisa mengendalikan diri kita karena sedih, karena kegembiraan, sedangkan kita di hadapan majlis. Nah, di sini Amr bin Qais tidak mau menunjukkannya kekhusyuannya dalam ibadah. Dia menerima nasihat, itu pun juga berusaha bagaimana agar orang lain itu tidak mengetahuinya. Maka itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meniru mereka, bagaimana mereka itu berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka, baik itu puasa ataupun yang lainnya, yaitu selama memungkinkan untuk dilakukannya tadi. Dan ini pun juga sering terjadi pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu kemudian menjumpai ada orang yang miskin, yang mana orang miskin tersebut sudah buta, menceritakan selama ini ada orang yang memberikan sedekah setiap hari, namun sekarang kok sudah enggak ada. Ternyata orang yang selama ini memberikan sedekah tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memberikan sedekah secara rutin, donatur secara rutin, tapi yang dikasih itu tidak pernah tahu siapa yang memberikannya. Dan kebanyakan mereka yang diberi itu baru tahu kalau orang yang selama ini memberikan itu sudah meninggal dunia. Begitu pula dengan Ali bin Husain bin Ali, itu juga ketika memberikan sedekah enggak ada yang tahu, bahkan terkenal pelit. Orang lain mengira itu ini orang yang paling pelit, kok enggak pernah sedekah, enggak pernah nyumbang sini nyumbang sana, semuanya itu enggak ada yang tahu. Bahkan mengira orang yang pelit. Baru ketika meninggal dunia, orang yang selama ini itu pernah disumbang-sumbang dan ternyata enggak tahu siapa yang menyumbang, itu baru tahu loh. Kok sekarang kok tiba-tiba enggak ada lagi yang ngasih, enggak ada yang. Dan yang cerita tidak hanya satu dua orang, tapi banyak. Ternyata yang mengasih adalah Ali bin Husain tadi. Itu memiliki sedekah sir. Sedekah, apalagi sedekah yang dilakukan dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, itulah yang akan memadamkan api neraka. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini saya ingin memberikan PR kepada para jamaah semuanya dan juga kepada kita semuanya. Mulai saat ini, setiap orang usahakan punya satu ibadah
Entah itu sedekah, entah itu puasa, entah itu sholat. PR-nya jangan sampai ada orang lain tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri antum sendiri yang tahu. Jadi nggak usah dilaporkan kepada saya juga. Meskipun saya ngasih PR, itu cukup dikerjakan. Nggak usah lapor, Ustadz, alhamdulillah seminggu ini saya sedekah nggak ada yang tahu. Ya, jangan. Akhirnya ada yang tahu. Nggak jadi ngerjakan PR-nya nanti ya. Jadi usahakan punya satu ibadah khusus, satu ibadah spesial yang antum mampu. Mungkin satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda. Jadi dikerjakan, bahkan kalau bisa istrinya pun nggak tahu. Bagi wanita suaminya pun juga nggak tahu kalau dia melakukan ibadah ini. Biarkan ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dan usahakan ibadah itu bisa kita lakukan secara istiqomah. Jadikan andalan ibadah kita. Nah itu PR bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya khusus yang berbicara ini bisa mengamalkannya sehingga kita punya tabungan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik itu puasa, salat, sedekah dan amal-amal ibadah yang lainnya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.